Shalom kembali lagi dalam program kita YouTube Hanya Alkitab, dan kembali kita bincang-bincang dengan salah satu mahasiswa teologi, dan tema kita hari ini cukup menarik: politik dinasti kerajaan Israel. Nah, kan kalimat politik dinasti ini lagi tren-trennya sejak kemarin pemilihan umum di Indonesia, dan sekarang coba kita lihat apakah ada kisahnya juga di dalam Alkitab. Dan kali ini kita ditemani narasumber yaitu Anugrah Saro Iman. Shalom, Saro. Shalom, shalom, shalom Pak. Ya, sehat ya. Puji Tuhan, sehat Pak. Saro adalah mahasiswa tingkat akhir di STT Moriah Tangerang, dan kali ini kita akan bincang-bincang, diskusi, dan tentunya Saro akan lebih banyak membuka cakrawala berpikir kita tentang politik dinasti. Baik Saro, langsung saja ya Saro ya. Baik Pak, baik Pak. Dari pemahaman awal dulu, politik dinasti itu apa ya kira-kira menurut yang Saro ketahui dan pelajari? Dan adakah jejaknya nanti atau contohnya di dalam Alkitab sebelum kita nanti masuk lebih dalam? Baik Pak. Baik, saya jawab. Politik dinasti itu mengacu pada sistem politik di mana kekuasaan itu diturunkan atau diwariskan kepada keluarga atau satu family gitu, atau Mhm. satu keluarga dari ayah ke anak, dari Mhm. ayah ke sepupu atau keponakan dan sebagainya. Sistem ini sering kita jumpai dalam sejarah, dalam beberapa kerajaan, kayak kerajaan Romawi juga pakai sistem ini diturunkan ke anaknya, Ya. dan termasuk juga dalam Alkitab seperti itu. Nah, di Nah, dalam tunggu Saro, tunggu. Apakah memang harus selalu hubungan keluarga atau bisa dengan rekan atau bawahan yang dipercaya? kalau menurut ini, saya bisa jadi kita juga mempercayakan orang-orang yang satu apa ya, satu pemikiran dengan kita, Aha, satu aha. satu ini juga, satu Visi kelompok lah ya, dengan satu visi ya. satu jalan. Nah, itu bisa dikatakan politik dinasti, Bos. Walaupun di dalam sejarah kebanyakan pasti turun ke anak ya, keluarga ya, anak ya, keluarga Nah, ya. Dan umumnya itu seperti kan itu, Pak. sebenarnya kan menganut sistem kerajaan, monarki begitu ya. Ya, Politik begitu, dinasti Pak. itu langsung turun-temurun. Nah, tadi bagaimana? Di Alkitab di mana jejaknya kita temui ya? Kalau di Alkitab, jejaknya itu kita dapat temukan di dalam kerajaan Israel dan Yehuda. Aha, aha, Nah, aha. pertama-tama itu kita lihat ini dari tokoh yang paling bisa kita kenal, yang paling familiar, yaitu Raja Daud. Mhm. Nah, Raja Daud sendiri ini mendirikan dinasti yang berkuasa selama beberapa generasi. Nah, yang pertama itu dia turunkan kepada Salomo anaknya, Ya, menggantikan dirinya sebagai raja. Dan ya. keturunan Daud memerintah Israel dan Yehuda selama berabad-abad. Contoh Mhm. dinasti lain di Israel itu ada dinasti Omri di kerajaan Israel Utara, dinasti Yehu di kerajaan Israel Utara, dan dinasti Hasmonean di kerajaan Yehuda. Ya, Seperti itu, ya. Pak. Jadi memang kan itu sistem kerajaan ya yang tadi kita bahas ya. Jadi Daud pun menurunkan kepada Salomo, yang sebenarnya kalau kita baca Alkitab kan ada pertentangan dengan saudara-saudaranya ya, yang kurang setuju kenapa akhirnya dipilih Salomo, dan kita tahu secara teologis ya karena perintah Tuhan gitu kan, bahwa Salomo lah yang akan melanjutkan kerajaan serta pembangunan bait Allah begitu ya. Nah, Begitu, saya Pak. saya ingin kita kesampingkan dulu sisi teologis, karena kalau udah dengan perintah Tuhan kita nggak bisa lagi cari alasan begitu ya. Ya, Tapi kan begitu, Pak. kita tahu Salomo ini setelah menggantikan ayahnya Daud, dan kita lihat di situ dinastinya, terjadi banyak keluhan rakyat Israel begitu ya. Dalam arti Salomo ini terlihat kebijakannya yang aneh, kerja paksa ya, dan pajak segala macam. Berarti kalau menurut Saro,
politik dinasti ini tidak serta-merta menjalankan politik dari yang sebelumnya, tidak melanjutkan seperti itu. Baik, benar bahwa Saul ini Salomo, tidak Salomo. Salomo. Iya, kalau Saul kan nggak dinasti dia, betul ya? Tapi dia di sini, Pak. Iya, Pak. Iya, anaknya Yonatan udah mati. Terus Ya, yang cacat Mephiboset, ya kan? Jadi dia ya. nggak dinasti. Dimulai tadi Sarul jelaskan Daud ya. Daud, Nah, Daud, Pak. cuma kan kebijakan Daud yang banyak membuat Israel jaya malah tidak dilanjutkan Salomo. Kan seperti itu ya. Ya, Adanya Pak. kerja paksa dan pajak. Nah, menurut pandangan dari Saro nih, berarti politik dinasti itu tidak serta-merta melanjutkan apa yang sudah dilakukan pendahulunya. Setuju atau bagaimana? Eh, Kalau kita lihat apa dari kepemimpinan Raja Daud dulu nih. Ya. Nah, kualitas seorang raja itu sangat penting. Daud Mm-mm. adalah raja yang sukses dan dicintai rakyatnya. Sedangkan Salomo itu yang tadi Bapak sebutkan tidak sebijaksana ayahnya, Iya, iya. suka membuat keputusan yang semena-mena dan sebagainya. Dan keadilan kesejahteraan rakyat ini juga mendukung sebuah pemerintahan yang adil dan membawa kesejahteraannya atau tidak. Mm-mm. Ketika rakyat merasa tertindas atau tidak puas, mereka akan lebih mudah memberontak. Dan yang terakhir adalah hubungan dengan Tuhan. Mhm. Raja-raja yang taat kepada Tuhan dan mengikuti perintahnya akan diberkati dan dilindungi. Ketika raja-raja menjadi jahat, meninggalkan Tuhan, kerajaan mereka akan runtuh. Nah, dalam kasus Salomo, perilaku Salomo yang bisa dikatakan lebih buruk daripada Mm, Daud. Daud mm. ya kan ada perlakuan Iya. buruknya. Tapi Salomo ini jauh lebih buruk dari ayahnya, Mm. menunjukkan bahwa politik dinasti dapat berpotensi merusak. Selama Mm. Salomo menikahi banyak istri atau wanita asing, menyembah, dan karena banyaknya istri dia sampai menyembah berhala dan memberlakukan pajak yang tinggi. Hal ini menyebabkan rakyatnya ini tidak puas dan memberontak. Iya, iya. Namun, ada juga sisi positifnya. Salomo dikenal sebagai raja yang bijaksana dan membangun bait suci yang megah. Di Mm, bawah mm. kepemimpinannya, Israel mencapai puncak kejayaan dan kekayaan. Nah, eh, di sini kita dapat lihat bahwa kita bisa lihat Salomo ini dalam kualitas pemimpinannya, tingkat keadilan dan kesejahteraannya itu kualitas pemimpinannya pun dibilang low Iya. dan tingkat keadilan dan kesejahteraannya bisa dibilang itu low ya karena dia memberlakukan pajak yang tinggi, kerja paksa dan sebagainya dan hubungannya dengan Tuhan yang Mm, paling mm. penting itu sangat signifikan dengan hubungan Daud dengan Tuhan seperti itu. Daud Berarti, dikenal dengan Tuhan seperti ya itu. benar. Dengan kata lain, Salomo ini tidak mengikuti gaya kepemimpinan bapaknya Daud ya. Betul ya? Jauh Pak, jauh Jauh, sekali. jauh ya karena memang ya walaupun Daud banyak kurangnya juga, tapi Salomo ini karena nyaman kali ya Israel penuh dengan kejayaan, emas di mana-mana begitu ya. Jadi kepemimpinannya asal-asal. Nah, oke. Itu panjang. Nah, kita lanjut nih ke keturunan setelahnya kan. Raja berikutnya adalah Rehabeam, lalu pecah yang utara dipimpin Yerobeam, betul ya? Utara 10 suku, baru yang keturunan Salomo yang dari Daud itu Yehuda 2 suku. Betul ya Saro ya? Betul, betul Pak. Nah, Rehabeam ini pun tidak jelas kan bahwa Alkitab mencatat kalau Salomo melakukan kerja paksa, dia malah 2 kali lipat kerja paksa menyiksa bangsa Israel. Itulah yang membuat Yerobeam dan 10 suku memberontak dan membuat kerajaan sendiri, yaitu Israel di utara kan. Nah, apakah dari keturunan mulai dari Daud, Salomo, Rehabeam, kita bisa menarik kesimpulan, Saro, bahwa politik dinasti ini sebenarnya malah ingin menunjukkan kekuasaan pribadi ya, tidak melanjutkan kinerja program dari pendahulu atau keluarga yang sebelumnya.
Apakah ini merupakan sisi negatifnya menurut Saro atau ada sisi positifnya politik dinasti? Ya, baik. Kita lihat dulu dari setelah kerajaan Israel terpecah, kerajaan utara yaitu di atau 10 suku dipimpin oleh dinasti yang didirikan oleh Yerobeam. Alkitab Ya, mencatat bahwa semua raja di kerajaan utara adalah jahat. jahat. Raja dari kerajaan utara jahat karena mereka menyembah berhala dan melawan Tuhan. Nah, jadi di sini Alkitab itu tidak tidak menulis secara eksplisit melarang orang terdekat atau keluarga meneruskan kepemimpinan. Namun Mhm. Alkitab menekankan bahwa pemimpin harus taat kepada Tuhan dan memimpin dengan adil dan bijaksana. Nah, dengan kasus di Israel Utara, raja-raja di kerajaan utara ini tidak memenuhi syarat ini kebanyakan. Mhm. Mereka tidak berhala, menindas rakyatnya, dan memimpin dengan cara yang tidak adil. Oleh karena itu mereka dikecam oleh Alkitab. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan politik di dinasti Israel Utara. Yaitu yang pertama adalah ketidaktaatan kepada Tuhan. Raja-raja Mhm. di Israel itu menyembah berhala dan meninggalkan Tuhan. Hal ini menyebabkan mereka kehilangan berkat dan perlindungan daripada Tuhan. Kita dapat melihatnya di kitab Raja-Raja. Dan yang kedua, ketidakadilan dan kejahatan. Mhm. Raja-raja Israel Utara itu menindas rakyatnya dan memerintah dengan cara yang tidak adil. Hal ini menyebabkan rakyatnya tidak puas dan kebanyakan itu memberontak. Dan yang ketiga, kurangnya kepemimpinan yang berkualitas. Tidak semua anak raja itu memiliki kualitas yang baik seperti pemimpin sebelumnya. Dan kita juga dapat Mhm. temukan itu dari beberapa sejarah. Dan gak semua kualitas raja itu yang diturunkan turun-temurun itu diperlukan untuk menjadi pemimpin yang baik. Hal ini menyebabkan kerajaan Israel itu, khususnya kerajaan Israel Utara, mengalami kemunduran. Ya, Kegagalan politik dinasti di kerajaan Israel Utara bukan karena sistemnya sendiri, tapi karena raja-rajanya tidak taat kepada Tuhan, tidak adil dan tidak memiliki kualitas kepemimpinan yang baik. Seperti itu. betul. Jadi saya tambahkan sedikit bahwa kalau kita lihat cerita raja-raja yang turun-turun ke anaknya ini di kitab raja-raja, itu malah ada yang saling bunuh, saling tidak suka, ya, saling menjatuhkan, ya, terlepas dari kebijakan mereka yang tidak adil dan tidak melindungi rakyat-rakyat miskin di Israel, ya. Jadi kayak Rehabeam saja kan, ketika dia membuat kebijakan semakin menyiksa bangsa Israel, maka Yerobeam berontak, begitu ya, sehingga dia mendirikan kerajaan Israel Utara. Artinya kan gini, berarti politik dinasti ini salah satu negatifnya adalah rakyat lama kelamaan bisa muak dan akan memberontak ke pemerintah. Setuju ya Saru ya? Setuju sekali Pak itu Pak. Itu Jadi yang tadi yang saya. ya rakyat akhirnya bergerak gitu kan ya, seperti yaitu memberontak dan akhirnya pecah, dan kita tahu sepanjang sejarah menjadi misteri 10 suku itu hilang di utara, ya, dan tinggal dua Yehuda segala macamnya. Dan terlepas memang yang di utara itu jahat semua, saya catat ya di sini ya, ada sekitar 19 raja yang di utara, dari Yerobeam sampai Hosea, itu dikatakan jahat semua. Dan di Yehuda masih mending, ada sekitar 8 raja yang dikatakan berbuat benar di hadapan Tuhan. Makanya nanti dari situlah sisi garis keturunan uh, Mesias. Nah dari situ kan kita tahu akhirnya politik dinasti ini banyak kekurangan dan sisi negatifnya. Nah, tadi Saro sudah menjawab bahwa kalau orang terdekat atau keluarga melanjutkan sebenarnya tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Uh, Terutama dia harus mengandalkan Tuhan, ini dari sisi teologis, betul ya, supaya Tuhan tidak menghukum mereka. Dan yang kedua seharusnya membuat keadilan sosial bagi rakyat. Begitu Saro, atau ada tambahan? Betul, betul Pak. Seperti itu Pak. Jadi raja itu harus mencari, atau pemimpin sesudahnya harus mencari apa ya, program-program yang betul-betul mengutamakan Tuhan dan rakyat. Ya, betul Pak. Itu Kalau itu Pak. terjadi berarti politik dinasti sah.
Betul ya? Sah, Pak. Kalau kalau dua hal itu dijalankan dengan baik, dengan apa? Dengan 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 sejalan, mereka seturut gitu, Pak. Itu saya yakin itu hal yang baik. Sah ya. Berarti tidak ada masalah dengan politik Ya, dinasti. Ini khususnya di cerita kita di Alkitab ya. ya, Pak. Nah, kira-kira kalau menurut Saro ada tambahan sisi negatif politik dinasti, apakah itu hanya karena tidak memberi kesempatan pada orang lain atau bagaimana? Kalau sisi dark side-nya ya, kalau Iya, menurut saya di politik dinasti ini, kalau secara dalam sos dalam sosial, saya rasa ini nggak adil, jadi nggak memberikan orang-orang lain untuk berkesempatan mhm. memimpin satu bangsa dan sebagainya. Dan juga tidak selamanya itu pemimpin yang misalkan ada seorang raja bijaksana, dia Mhm. sudah tua, bentar lagi meninggal dan akan digantikan anaknya. Dan anaknya ini bisa jadi bijaksana dan bisa jadi jahat Iya, seperti itu kan. Itu tidak bisa ditentukan dari apa dari keturunannya. Jadi ini tidak tidak apa ya, tidak menjamin satu kelangsungan kesejahteraan kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena kalau ayahnya bijak pasti anaknya yang bijak. iya, Enggak iya, selamanya. iya, iya, Jadi politik dinasti pun memiliki sisi dark side-nya. Dalam sejarah apa, Romawi juga banyak raja-raja iya. Jahat ya. yang jahat karena turun temurun seperti itu. Itu Pak jawaban dari saya, Pak. Iya, tapi mau tidak mau kita tidak bisa menolak itu karena memang sistem kerajaan. Dan Monarki sampai ya. sampai sekarang kan masih ada seperti Inggris kan segala macam. Walaupun Ya, Pak. pemerintahnya dijalankan oleh perdana menteri begitu, tapi ya itu turun temurus ke keluarga aja itu garis keturunannya saja itu tidak bisa kemana-mana. Nah, jawaban Saro tadi kita berangkat ke kaitannya dengan kita. Nah, yang Saro katakan tadi, semua orang boleh berkesempatan kalau memang dia punya sesuatu yang lebih dan baik, itu cocoknya di negara yang menganut paham demokrasi. Betul ya? Betul, Dan Pak. salah satunya adalah bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, menurut Saro, dengan menyikapi politik dinasti yang tadi di Alkitab kita sudah dapat positif negatifnya, apakah isu politik dinasti di Indonesia bisa saja menjadi suatu hal yang negatif bagi bangsa menurut Saro? Eh, Kalau menurut saya isu politik dinasti di Indonesia itu, mungkin isu itu sedang berkembang ya di, Ya, di saat ini lagi politik yang mana saat ini presiden kita bentar lagi eh, jabatannya habis. ya, Dan kita sudah lihat info dari pemilu bahwa anaknya bakal jadi betul, wakil presiden betul. selanjutnya. Eh, ini kan kalau dilihat-lihat adalah salah satu contoh dari politik dinasti seperti Politik itu Pak. dinasti, ya ini sebutannya lah ya. Makanya lah gitu. Ah, Nah, ah, ah. fenomena ini sebenarnya itu banyak menimbulkan pandangan negatif. Ya. Contohnya itu seperti nepotisme, Mhm, kandidat yang dipilih bukan karena kompetisi, kompetensinya, melainkan mhm, karena hubungan keluarga. Yang kedua, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau keluarga, kurangnya akuntabilitas, mhm, dan transparansi, sulitnya masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi kinerja pemimpin dinasti, dan yang terakhir itu pelemahan demokrasi, berpotensi hmm, menghambat perkembangan demokrasi dan partisipasi politik masyarakat. Nah, kalau kita kaitkan dengan yang ada di Alkitab ini, Alkitab menawarkan beberapa prinsip yang dapat membantu kita menyikapi isu politik dinasti ini. Nah, mhm, yang pertama itu pemimpin harus bermoral. Pemimpin haruslah orang yang taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan,
Iya. Dan mudah-mudahan pemimpin kita selanjutnya takut akan Tuhan, adil dan bijaksana. Alkitab menekankan pentingnya karakter dan integritas kepemimpinan. Terus Mhm. kalau dilihat lagi akuntabilitas dan transparansinya, kesetaraan dan keadilan, dan pentingnya meritokrasi. Pemimpin harus dipilih berdasarkan kompetensinya. Dia ini Mhm. bisa memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan dan kemampuannya bukan karena hubungan keluarga. Nah, Mhm. Mhm. kita itu menghargai talenta dan kerja keras, tetapi balik lagi nih, untuk memimpin satu bangsa itu diperlukan satu skill, kompetensi, dan keterampilan untuk memimpin seperti itu. Nah, Betul. untuk melawan politik dinasti, masyarakat dapat mengambil beberapa langkah untuk melawan politik dinasti. Yang pertama itu kita perlu pendidikan politik, meningkatkan kesadaran eh, masyarakat, apalagi sebagai anak-anak muda saat ini, tentang bahaya politik dinasti dan pentingnya memilih pemimpin yang kompeten dan bermoral. Nah, Ya. partisipasi politik juga perlu. Kita jangan golput dan sebagainya macamnya. Ya. Saya dengar isu waktu Donald Trump jadi tuh di Aha. Amerika. Itu katanya kebanyakan anak-anak mudanya itu golput. Iya, iya, golput. Karena Nggak suka sama dia. Donald Trump, iya Donald Trump bakal kalah. Ternyata Mhm. yang kenyataannya Menang Donald ya. Trump yang tadi seperti itu. Mhm. Partisipasi politik ini sangat penting untuk apa melawan isu politik dinasti dan Iya. advokasi dan reformasi, mendukung organisasi dan gerakan yang memperjuangkan reformasi politik dan sistem pemilihan yang lebih adil. Dan banyak juga kemarin sebelum pemilihan itu banyak organisasi akademik dan sebagainya itu menyerukan politik yang bersih dan sebagainya. Jadi ini sudah rakyat kita sudah menjalankan beberapa beberapa hal ini seperti itu. Ya, menarik ya. Dalam arti walaupun kita bukan sistem kerajaan ya, monarki begitu, kita demokrasi, tapi memang di dalam apa ya budaya kita ini kan memang udah sering tersinggung politik dinasti karena dari semua pejabat atau orang-orang di tingkat atas maunya dipimpin oleh anaknya berikutnya begitu ya. Kan Betul, Kak. perusahaan gitu juga kan. Jadi kita harus hati-hati mengkaitkan definisi politik dinasti di negara demokrasi ini itu udah kayak jadi ya dimaklumi lah, perusahaan dilanjutkan anaknya, padahal anaknya juga tadi seperti Saro bilang belum tentu berkompetensi, begitu ya. Dan isu kita ini Iya, sekarang Pak. yang Presiden Jokowi membuat anaknya jadi wapres. Nah, kita nggak tahu nih apakah kompetensinya jelas atau tidak. Nah, balik lagi tadi syarat-syarat supaya terjadi politik dinasti yang baik itu seperti Saro jelaskan tadi ya. Nah, baik. Ada satu hal yang menarik. Nanti Saro bisa menjelaskan lebih bahwa sebelum Daud meninggal, kita balik lagi ke kerajaan Israel. Sebelum Daud meninggal, dia bilang sama Salomo kan ya, bahwa kau harus berpegang kepada semua firman Tuhan. Betul ya? Dan faktanya ketika Salomo memerintah dengan kejayaan Israel, dia jatuh. Terutama yang tadi Saro jelaskan dalam penyembahan berhala dan mengikuti perempuan-perempuan asing ya. Iya, betul. Berarti Alkitab sendiri mendukung bahwa politik dinasti, kalaupun diturunkan kepada keluarga, itu no problem, asal berpegang kepada ketetapan-ketetapan dan aturan Tuhan. Gitu ya, Saro ya? Karena ketetapan dan aturan Tuhan itu yang akan membimbing kita membuat kebijakan di dalam pemerintahan. Ya, itu Salomo kalau kita bahas lebih detail, dia banyak sekali melanggar ketetapan hukum Taurat. Ya, dengan memperbanyak kuda, emas, dan segala macam. Nah, sekarang nih, menurut Saro, apa saran Saro bagi kita umat Tuhan menyikapi politik dinasti yang berkembang di Indonesia dan dikaitkan dengan politik dinasti kerajaan Israel? Apa saran Saro bagi kita yang mendengar itu
Terutama kita lah anak-anak muda nih, bagaimana ya menyikapi politik dinasti itu sebenarnya? Apakah santai saja atau harus ada yang kita lakukan? Baik, menurut saya saat ini kan lagi banyak berkembang isu-isu seperti itu, dan saya sebenarnya sebagai anak muda itu, saya sebagai anak muda yang tipenya cuek tentang gitulah, Ah, eh, nggak peduli dengan politik seperti itu. Tapi dibalik lagi, ini hal yang sangat penting buat kita perhatikan lebih lebih dalam dan lebih mm, seksama lagi, bahwa politik dinasti ini seperti yang saya sebutkan tadi nggak selamanya baik, dan ya, bi- bisa bisa jadi baik dan jahat seperti itu. Itu kita nggak tahu masa depan yang nantinya akan terjadi. Seperti yang sedang terjadi saat ini seperti itu. Nah, jadi eh, karena hal yang telah saya sebutkan tadi, bisa jadi penerusnya tidak mirip seperti bapaknya ya, atau keluarganya dan sebagainya. Sebagai anak muda yang perhatian dengan bangsa dan negaranya, tindakan yang harus dilakukan adalah mengkritisi setiap kebijakan yang ada dalam hmm, dalam pemerintahan seperti itu. Kita sebagai anak muda itu jangan diem aja jika ada 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 kebijakan yang sebetulnya itu salah dan bisa ditentang seperti itu. Seperti yang tadi dibilang, banyak kerajaan Israel Utara itu yang tidak adil dan tidak ya, memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, dan rakyatnya juga memandangnya kritis dan akhirnya memberontak seperti itu. mm, Dan kita juga perlu mencontoh seperti itu dengan dengan mengkritisi pemerintahannya dengan baik, dengan jangan melihat kebijakan-kebijakan yang ada. Kita jangan jangan abai dengan kebijakan yang misalkan, contohnya sekarang harga beras lagi naik, oh kita cuek aja gitu ya, karena ya, kita punya uang, ya enggak, nggak apa-apa lah. Tapi kan banyak lapisan masyarakat yang tidak mampu membeli beras ini kan. Nah, jadi ini harus kita kritisi tentang situasi politik, tentang situasi berbangsa dan negara ini. Apalagi selanjutnya nanti bakal jadi presiden yang baru ini, kita harus gencar mengkritisi setiap kebijakan yang ada. Eh, Kalau bisa sampai pemerintah itu mendengar kita, mendengar aspirasi kita, jangan jangan sampai pemerintah terus-terusan sesuka hatinya karena diberikan bangku kekuasaan dan dan leha-leha dengan mm. jabatannya, dan dengan keputusan yang semena-mena. Nah, di situ peran kita sebagai anak muda hadir, datang, kita kritisi pemerintahan tersebut. Itu, Pak. Baik, ya, berkaca juga kepada terpecahnya kerajaan Israel di mana Yerobeam protes ya kepada Rehabeam karena kebijakannya yang menyengsarakan rakyat Betul, Pak. Israel. Nah, kita tahu juga dalam sejarah Indonesia bagaimana gerakan mahasiswa menggulingkan pemerintahan Bapak Soeharto ya tahun 98 karena begitu banyaknya hal-hal yang dianggap tidak cocok dengan kesejahteraan rakyat. Jadi memang itu harus terjadi dan kita yakin pun itu dengan seizin Tuhan ya. Betul, Pak. Ya, Ya, Israel pun terpecah itu kita yakin seizin Tuhan ya. Bagaimanapun buruknya para raja-raja, tapi ternyata di Yehuda tadi kita belajar ada yang benar di mata Tuhan. Ya, ada beberapa raja yang benar, Yosia membuat perubahan, Yosafat dan segala macam. Baik, Sarul, terima kasih atas waktu dan bincang-bincangnya, Sarul. Kiranya bincang-bincang kita bisa sedikit ya menambah perspektif khususnya umat Tuhan membicarakan politik dinasti di dalam Alkitab yang dimana hari ini kita belajar dari kerajaan Israel dan bagaimana sikap kita memandang politik dinasti dalam bangsa Indonesia yang nanti Oktober akan dilantik ya, benar ya, presiden ya, dan wakil presiden yang baru. Kita lihat saja bagaimana kebijakannya. Yang paling penting, pemimpin harus takut akan Tuhan, melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, dan yang kedua, mensejahterakan rakyatnya, memberikan betul. keadilan sosial. Setuju ya, Saro ya?
Setuju Pak, setuju Pak. Baik, terima kasih sekali lagi Saro. Kiranya kita diberkati terus. Dan dukung terus program kita YouTube Hanya Alkitab. Share ke banyak teman-teman supaya menjadi berkat untuk sesama. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.